Kamu mungkin berpikir tahu kapan sedang diawasi. Ada satpam, kamera lalu lintas, atau lampu merah kecil tanda perekaman. Itu gampang kelihatan, tapi kenyataannya banyak pengawasan tidak terlihat sama sekali. Faktanya, kamera tersembunyi, pemantauan diam-diam, dan penyadapan sehari-hari sudah begitu umum, sampai-sampai kebanyakan dari kita nggak sadar betapa banyak bagian hidup kita yang sedang dilacak. Sebagian memang untuk keamanan, banyak juga demi keuntungan, tapi kadang sudah melewati batas dan jadi pelanggaran privasi. Mari kita bahas tempat-tempat di mana kamu diawasi tanpa sadar. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Nomor 1, hotel dan sewa Airbnb. Menginap harusnya jadi momen untuk istirahat, tapi ternyata akomodasi sering jadi lokasi kamera tersembunyi. Kamera mini bisa diselipkan di detektor asap, jam alarm, colokan listrik, charger USB, bahkan bingkai foto. Ini bukan sekadar rumor tamu dari seluruh dunia, sudah banyak menemukannya. Jadi, nggak perlu paranoid, tapi ada baiknya lakukan pengecekan cepat sebelum kamu merasa nyaman. Nomor 2, taksi online dan mobil sewaan. Naik Uber atau Grab mungkin terasa seperti sekadar perjalanan biasa, tapi banyak sopir memasang dashcam dan perangkat audio. Katanya untuk keamanan. Tapi penumpang sering tidak diberitahu kalau percakapan mereka ikut direkam. Pada mobil rental, beberapa perusahaan juga mengakui menggunakan sistem telematika yang melacak kemana kamu pergi, seberapa cepat kamu ngebut, sampai berapa lama mobil berhenti. Jadi, anggap saja kalau kamu berada di kendaraan yang bukan milikmu, kemungkinan ada pengawasan. Nomor 3, Wi-Fi publik. Kedai kopi, bandara, dan mall memang terasa aman buat internetan. Tapi Wi-Fi publik justru jadi cara paling gampang orang lain mengintip aktivitasmu. Tanpa enkripsi, semua situs yang kamu buka, password yang kamu ketik, dan pesan yang kamu kirim bisa disadap. Solusinya, gunakan VPN saat tersambung ke jaringan terbuka. Ini bikin jalur aman buat datamu. Biar mata-mata digital nggak gampang masuk. Nomor 4, ruang ganti dan toilet umum. Tempat ini seharusnya paling privat, tapi sayangnya juga jadi target kamera tersembunyi. Lensa seukuran jarum bisa disamarkan di gantungan, ventilasi, atau lampu. Banyak kasus nyata, orang menemukan alat seperti ini di ruang ganti atau kamar mandi. Kalau ada tempat yang terasa aneh, percayai instingmu. Cek benda-benda yang tampak mencurigakan. Kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkanmu dari perekaman diam-diam di momen paling rentan. Nomor 5, papan iklan dan reklame. Tahukah kamu kalau sebagian billboard modern dilengkapi kamera? Mereka bisa melacak berapa lama kamu menatap, bahkan memperkirakan umur atau ekspresimu. Katanya sih untuk mengukur efektivitas iklan. Tapi jujur aja, ini lumayan creepy. Jadi, lain kali kalau kamu terpaku menatap iklan, ingat aja, bisa jadi kamu juga sedang ditatap balik. Nomor 6. Toko retail dan mall. Kamera CCTV jelas kelihatan, tapi yang nggak kelihatan adalah pelacakan lewat Wi-Fi dan Bluetooth ponselmu. Toko bisa memantau sinyal ponsel untuk tahu jalur yang kamu lewati. Berapa lama kamu berhenti di tiap lorong? Dan apakah kamu balik lagi di kunjungan berikutnya? Cara simpel menghindarinya, matikan Wi-Fi dan Bluetooth saat tidak dipakai. Hemat baterai, sekaligus melindungi kebiasaan belanjamu. Nomor 7, tempat umum besar, mau nggak mau, teknologi pengenalan wajah makin sering dipakai. Misalnya di bandara untuk boarding, atau di stadion untuk mengendalikan kerumunan dan melacak orang yang dilarang masuk. Yang bikin ngeri, kadang wajahmu di-scan tanpa kamu tahu. Jalan keluarnya adalah tetap update informasi dan dorong aturan soal izin yang lebih jelas. Nomor 8, aktivitas online. Setiap klik
pencarian, atau belanja online, meninggalkan jejak. Tracker, cookie, dan skrip tersembunyi mengumpulkan datamu. Lama-lama, terbentuklah yang namanya shadow profile identitas digital yang dipakai pengiklan, bahkan pemerintah, untuk memprediksi perilakumu. Hapus riwayat browsing, nggak cukup. Data itu tetap ada. Solusinya, perketat pengaturan privasi browser, gunakan ekstensi pemblokir tracker, dan berhati-hati saat install aplikasi. Nomor 9, kotak masuk email, ya bahkan emailmu juga diawasi. Banyak perusahaan menyelipkan tracking pixel di newsletter atau promosi. Begitu kamu buka email, pixel itu mengirim info, jam berapa kamu buka, lokasi, dan perangkat yang dipakai. Untuk mengurangi ini, ubah pengaturan email agar gambar tidak otomatis tampil. Nomor 10. Ruang tamu sendiri, smart TV, speaker pintar, sampai konsol game, semuanya bisa mengumpulkan data lebih banyak dari yang kamu kira. Mikrofon diklaim hanya aktif saat dengar kata pemicu, tapi kenyataannya tidak sepenuhnya diam. Kadang, percakapan tetap dikirim ke server. Kalau peduli privasi, buka pengaturan, nonaktifkan izin yang tidak perlu, dan mute mikrofon saat tidak dipakai. Nomor 11, gadget pribadi. Laptop bisa diretas dengan malware yang menyalakan kamera dan mikrofon tanpa kamu tahu. Ponsel malah lebih parah. GPS, sensor, kamera, dan mic bisa membeberkan lokasi dan aktivitasmu. Masalahnya bukan cuma hacker, tapi juga aplikasi yang minta izin berlebihan. Ditambah lagi, perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker. Mereka merekam lokasi, kesehatan, bahkan audio atau video. Semua biasanya dikirim ke server perusahaan. Jadi biasakan cek izin, matikan fitur yang tak perlu, dan batasi data yang kamu bagikan. Nomor 12, kamera lingkungan. Kamera pintu seperti Ring atau Nest makin populer. Tapi mereka nggak cuma rekam teras rumah. Tergantung sudutnya, bisa saja merekam jalan, trotoar, bahkan halaman tetangga. Lebih dari itu, banyak feed kamera dibagikan otomatis ke pihak kepolisian. Kalau kamu pemilik, periksa dulu pengaturan privasi sebelum membagikan rekaman keluar. Nomor 13, mobil pribadimu, bukan cuma rental. Mobil modern juga pengumpul data berjalan. GPS, sistem hiburan, dan sensor bawaan melacak kebiasaan mengemudi, lokasi, bahkan sinkronisasi pesan. Produsen dan perusahaan asuransi bisa mengakses data itu, kadang otomatis tanpa kamu tahu. Mobilmu bisa lebih tahu rutinitasmu daripada kamu sendiri. Nomor 14, tempat kerja. Laptop kantor sering dipasang software pelacak. Ada juga kamera di ruang istirahat, logging ketikan, bahkan perekam layar. Katanya demi produktivitas, tapi tetap saja privasi di kantor jauh dari kata terjamin. Kalau bukan perangkat atau jaringan milikmu, anggap saja semua bisa dipantau. Nomor 15, drone di langit. Kamu mungkin gak sadar, tapi drone bikin pengawasan udara jadi murah dan mudah. Polisi, detektif, bahkan tetangga usil bisa terbangkan drone di atas rumahmu tanpa kamu sadari. Sulit memang menghindarinya, tapi setidaknya kamu tahu ancaman ini nyata. Jelas ya, tujuan video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kamu lebih sadar di mana saja kamu diawasi. Dari kamera tersembunyi di hotel sampai ancaman privasi online, pengawasan sudah jadi bagian dari hidup modern. Total privasi mungkin mustahil, tapi menjaga sebagian privasi milikmu masih bisa dilakukan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan bagikan ke teman serta keluarga. Subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan konten berikutnya.
Terima kasih sudah menonton.